Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6, kelas A, mata kuliah Ekonomi Moneter 1, Kampus Palembang, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, akan membahas mengenai materi teori inflasi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aryodillah Hidayat, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter 1. Oke teman-teman, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, ada baiknya untuk kita kenalan dulu ya. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Nanda Fulvia bersama keempat rekan saya yaitu Rara Putri Pangestika, Cindy Mariska, Joviko Guntur Pamungkas, dan Larasati. Mari langsung masuk ke pembahasan yuk. Mungkin sudah tidak asing bagi kita mendengar kata inflasi. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis perekonomian suatu negara, terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi agregat, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi dapat didefinisikan sebagai tingkat kenaikan harga umum secara terus-menerus dan persisten dalam periode waktu tertentu dalam suatu perekonomian. Ketentuan definisi inflasi haruslah mengandung 3 pengertian. Yang pertama, adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat. Yang kedua, kenaikan harga-harga itu berlangsung berkelanjutan atau sustained increase. Yang ketiga, kenaikan harga bukan pada satu atau beberapa komoditi saja, tetapi tingkat harga umum atau general level of price. Penyebab terjadinya inflasi. Ada 2 hal yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama, adanya demand pull inflation. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat yang melebihi kenaikan penawaran agregat. Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total atau aggregate demand masyarakat yang terlalu tinggi, sedangkan produksi pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati, sehingga tidak memungkinkan meningkatkan produksi lagi. Apabila kesempatan kerja penuh telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya akan menaikkan harga saja atau disebut inflasi murni. Baik, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana kurva dari demand pull inflation. Pada gambar tersebut, teman-teman dapat melihat adanya sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Pada sumbu vertikal terdapat keterangan P, yaitu yang berarti price atau harga. Pada sumbu horizontal terdapat Y atau produksi pada tingkat kesempatan kerja. Dan ada pula keterangan D yang biasa disebut dengan permintaan, dan S yaitu keseimbangan permintaan pasar. Adanya tambahan permintaan akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Keseimbangan baru terjadi pada tingkat harga yang lebih tinggi. Apabila produksi pada tingkat kesempatan kerja penuh adalah Y, maka tambahan permintaan hanya akan diikuti oleh naiknya harga. Bab yang kedua yaitu cost push inflation. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi yang biasa terjadi dalam perusahaan walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi. Pada sumbu vertikal tertera keterangan P yang berarti price atau harga, dan pada sumbu horizontal terdapat keterangan Q yang berarti quantity atau jumlah barang. Dan ada pula keterangan AS yaitu keseimbangan penawaran pasar. Naiknya harga-harga faktor produksi akan mengakibatkan kurva biaya produksi bergeser ke kiri atas. Dengan kata lain, diperlukan biaya per unit yang lebih tinggi untuk produksi. Yang kedua, pada tingkat harga sesuai dengan keseimbangan yang lama, maka lebih sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Keseimbangan yang baru dicapai pada tingkat harga yang lebih tinggi diikuti dengan penurunan kuantitas yang terjual. Kenaikan biaya produksi akan menggeser kurva penawaran total dari AS1 menjadi AS2. Konsekuensinya, harga naik menjadi P2 dan produksi turun menjadi Q1. Dan begitu seterusnya. Proses ini akan berhenti apabila AS tidak lagi bergeser ke atas. Proses kenaikan harga ini disebut dengan cost push inflation.
kita dapat mengambil contoh penyebab inflasi sebagai berikut. Pada tahun 1990, dengan uang sebesar Rp500, kita dapat membeli satu mangkuk bakso. Namun, saat ini, satu mangkuk bakso hanya dapat menyebabkan inflasi, yaitu kenaikan harga produksi atau cost push inflation karena jumlah permintaan yang lebih tinggi dari penawaran atau demand pull inflation. Berdasarkan jenisnya, inflasi terbagi menjadi dua. Penggolongan jenis inflasi dapat dikelompokkan atas dasar yang pertama, parah tidaknya inflasi, yaitu inflasi ringan di bawah 10% atau single digit per tahun, inflasi sedang 10-30% per tahun, inflasi berat 30-100% per tahun, hiperinflasi di atas 100% per tahun. Yang kedua yaitu asalnya inflasi. Asalnya inflasi dibagi menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi ini terjadi dan bersumber dari dalam negeri. Terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi ini juga dapat terjadi ketika barang atau jasa tertentu berkurang. Beberapa teori inflasi. Yang pertama ada teori kuantitas. Teori ini menyoroti proses inflasi dari sejumlah uang yang beredar dan harapan masyarakat mengenai harga-harga di masa yang akan datang. Yang kedua ada teori Keynes. Teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomi. Yang ketiga ada teori strukturalis. Teori ini menekankan pada ketegaran atau inflexibility dari struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang, karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian. Maka, teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang. Apa saja sih yang termasuk indikator inflasi? Indikator inflasi 1. Yang pertama, perubahan indeks harga konsumen atau IHK atau indeks biaya hidup atau IBH merupakan indeks harga konsumen mengukur harga-harga sekeranjang barang-barang dan jasa yang dianggap mencerminkan konsumsi masyarakat secara rata-rata dalam satu periode waktu tertentu. Indeks harga konsumen biasanya dihitung berdasarkan suatu survei biaya hidup yang dilakukan secara berkala. Yang kedua, perubahan indeks harga perdagangan besar atau IHPB. IHPB merupakan perhitungan inflasi dari sisi produsen, sehingga sering juga dikenal dengan indeks harga produsen atau Producer Price Index. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima pada produk. Indikator inflasi kedua, yaitu perubahan deflator PDB atau GDP deflator. Deflator PDB diperoleh dengan cara membagi PDB menurut harga berlaku dengan harga konstan. Cara pada perhitungan indeks harga konsumen atau deflator PDB sama dengan PDB harga berlaku dibagi PDB harga konstan atau deflator PDB sama dengan PDB nominal dibagi PDB real. Dapat kita rumuskan juga inflasi sama dengan deflator PDBT dikurang deflator PDBT min 1 dibagi deflator PDBT min 1 dikali 100%. Di Indonesia, secara umum terdapat 4 kelompok barang yang mempunyai peran yang besar terhadap tingkat harga, yaitu komoditi yang berpengaruh dalam penentuan tingkat upah seperti beras. Yang kedua, komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah seperti bahan bakar minyak, tarif listrik, dan beberapa jasa publik. Yang ketiga, barang-barang yang tergolong trade goods, di mana harga ditentukan melalui keseimbangan di pasar global. Sebagian barang-barang tersebut dikenakan tata niaga baik dalam bentuk hambatan maupun non-tarif. Yang keempat, barang-barang yang tergolong non-trade goods, yang harganya merupakan keseimbangan permintaan dan penawaran di dalam negeri.
Indeks harga untuk mengukur inflasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen mengukur biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Yang kedua, laju inflasi dapat dihitung dengan cara menghitung persentase kenaikan atau penurunan indeks harga dari tahun ke tahun. Yang ketiga, indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar menitik beratkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga barang mentah, bahan baku, dan setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Yang keempat ada GNP atau Produk Nasional Bruto atau deflator. Adalah sistem perhitungan ekonomi untuk menghitung dampak inflasi pada tahun berjalan dengan mengubah output ke tingkat yang relatif terdapat periode dasar. GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP. Ada beberapa efek inflasi. Efek yang pertama yaitu efek terhadap pendapatan atau equity effect, yang berarti inflasi akan mengurangi daya beli seseorang. Nilai real dari uang yang dipegang akan berkurang. Dan kekayaan yang berupa tabungan atau deposito juga berkurang secara real karena inflasi. Efek yang kedua yaitu efek terhadap efisiensi atau efisiensi efek, yang berarti adanya inflasi, permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan faktor produksi tersebut. Dan inflasi juga dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Efek yang ketiga yaitu efek terhadap output. Efek terhadap output ini berarti inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi karena kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Apabila hyperinflation, maka terjadinya penurunan output karena daya beli masyarakat menurun sehingga kuantitas barang yang dibeli juga menurun. Inflasi juga yang tinggi menyebabkan nilai uang real turun sehingga masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas. Dan yang terakhir, inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output. Efek yang terakhir yaitu efek terhadap distribusi, yang berarti inflasi yang disebabkan oleh naiknya permintaan melebihi penawaran akan menyebabkan redistribusi produk dari mereka yang lemah daya belinya kepada yang kuat. Dan kelompok lemah terpaksa tidak mampu membeli produk-produk yang mereka butuhkan, dan kelompok kuat akan membeli sisa lebih dari produk-produk ini. Ada beberapa cara untuk mengatasi inflasi. Kita dapat menggunakan beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan yang terdiri dari politik diskonto, atau kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang kedua ada politik pasar terbuka, yaitu kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga. Yang ketiga ada pengawasan kredit secara selektif, yang berarti seleksi pemberian kredit secara ketat. Yang keempat ada politik persediaan kas, yang berarti politik menaikkan atau menurunkan. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan fiskal, terdiri dari penyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan kemudian akan mempengaruhi harga. Kebijakan pemerintah membiayai pengeluarannya yang merupakan salah satu kunci pengendali inflasi. Contohnya, pemerintah menarik pajak atau menjual obligasi di dalam negeri. Kedua cara ini pada prinsipnya mengalihkan uang beredar yang ada di masyarakat kepada pemerintah. Kenaikan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan penjualan obligasi di dalam negeri ini dan peningkatan pajak ini lebih kecil pengaruhnya terhadap inflasi. Kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan yang berkaitan dengan output, yang terdiri dari kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kebijakan sisi penawaran output dapat difokuskan untuk mengurangi biaya tidak langsung, seperti biaya transportasi, biaya perizinan, ketersediaan, sarana dan prasarana. Penurunan biaya tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan penurunan bea masuk, kelancaran transportasi, perbaikan jalan dan jembatan, penyediaan listrik dan fasilitas telepon, serta penyediaan fasilitas balai latihan kerja.
Kebijakan sisi penawaran diharapkan dapat meningkatkan output tanpa harus meningkatkan biaya produksi per unit output. Kebijakan yang keempat yaitu kebijakan penentuan harga, yang terdiri dari pemerintah secara langsung terjun melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga supaya terdapat kestabilan harga. Informasi mengenai harga semen pokok ini juga dapat disiarkan melalui radio. Informasi ini dapat berpengaruh terhadap harga yang terjadi di berbagai pasar. Kebijakan yang kelima yaitu kebijakan umum. Kebijakan umum ini dimaksudkan untuk secara perlahan memperbaiki struktur perekonomian yang tidak atau kurang fleksibel menghadapi perkembangan perekonomian yang ada. Dan beberapa contoh kebijakan umum itu misalnya kebijakan investasi untuk perbaikan prasarana, perbaikan di bidang perizinan, perpajakan, pasar modal, efisiensi birokrasi, perbankan, pertanian, dan sebagainya. Yang pada prinsipnya meningkatkan efisiensi atau mengurangi biaya tinggi dan produktivitas nasional. Baik, itulah penjelasan dan pembahasan mengenai teori inflasi. Kami dari kelompok 6 meminta maaf apabila banyak terjadi kesalahan dan kekurangan